Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai gambar pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau kali ini pilih gambar dengan tema daya pikat kamu yang bikin dia terus mikirin kamu, gak berhenti mikirin kamu, dan penasaran. Oke? So, kita langsung lihat ada kartu apa, ada energi apa untuk kartu pertama. Gambar pertama. Nanti kita baca sama-sama ya. Gambar pertama, first picture please. Thank you. You are intriguing. Daya pikat kamu, kenapa kamu memikat hatinya tuh gambar pertama, karena kamu intriguing. Kayak di mata dia tuh kamu gak bisa ditebak. Kayak banyak intrik gitu loh, tapi bukan banyak intrik kamu cunning atau licik gitu, enggak, tapi kayak dia nggak bisa baca kamu aja. Dia mungkin bingung kali ya, ada perasaan bingung, ada perasaan ini orang maunya apa sih gitu loh. Jadi intriguing banget, dia bertanya-tanya terus mengenai kamu, tentang kamu. Entah kepada dirinya sendiri, dia mencoba mengevaluasi kamu, atau kepada kamu dia bertanya, atau kepada orang-orang di sekitar kamu bahkan. I see, ya kan. Ini energi ini, orang ini kayak kamu tuh kayak ngangkat insecurity di dalam dirinya. Jadi kamu bikin dia nggak pede gitu loh. Wow, energinya gambar pertama yang saya rasakan, terutama kalau kamu wanita ya, walaupun pria juga mungkin sih, tapi terutama untuk kalian gambar pertama wanita, energi ini adalah energi dark feminine. Look, moon, bulan. Di sini kamu dapat the moon, di sini kamu dapat bulan lagi. Energi kamu energi dark feminine. Dark feminine adalah energi yang intriguing, yang penuh misteri memang. Jadi kayak dia ketarik banget ke kamu gitu. Oke. Kayaknya sinian deh. So, kartu yang keluar untuk gambar pertama adalah The Moon, Seven of Cups. Di sini yang di atas adalah daya pikat kamu secara pribadi. Yang di bawah 3 sini adalah hal-hal yang bikin dia kepikiran ke kamu, penasaran, pokoknya nggak bisa berhenti mikirin kamu, adalah Seven of Wands, Five of Pentacles, dan Ace of Wands.
Kemudian 3 kartu yang di sini adalah hubungan kalian sendiri, hubungan kamu sama orang itu sendiri seperti apa. The Moon, Ten of Swords, dan ini Knight of Pentacles. Sorry. Yes, it is Knight of Pentacles, Kesatria Pentacles, okay? So, daya pikat kamu sendiri secara pribadi, The Moon dan Seven of Cups. Yes, yang tadi saya bilang di sini adalah buat dia, siapapun dia itu ya, cewek atau cowok, buat dia kamu tuh intriguing, kamu penuh misteri, kamu mungkin tipe kamu adalah seseorang yang bicaranya, misalnya ditanya sesuatu, jawaban kamu tuh bukan muter-muter, tapi kayak bikin orang yang nanya pengen nanya lagi gitu. Pengen nanya bukan pertanyaan yang sama, tapi kayak ingin menggali lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak kalau ditanya sesuatu, kamu mungkin balik nanya. Misalnya apa ya? Energinya tuh kayak, ini orang gimana sih? Orang gue tanya dia sukanya warna apa, dia jawabnya, misalnya kamu jawabnya, kenapa sih emangnya kamu paham ya mengenai psikologi dan warna gitu loh. Jadi bikin orang itu mikir gitu. Iya ya, kenapa gue nanya warna favoritnya apa ya? Emang gue tahu artinya apa kalau misalnya dia jawab warna favoritnya biru atau pink gitu loh. Jadi kayak bikin dia malahan bertanya-tanya lebih banyak lagi tentang kamu, entah kepada kamu langsung, entah kepada dirinya sendiri. Kayak kamu bikin, mungkin kamu membuat perasaannya dia tuh jadi ketarik dalam arti penasarannya itu kayak apa ya, susah saya jelaskannya tuh, kayaknya kayak perasaannya dia itu kayak nggak pernah puas dengan jawaban kamu gitu loh. Karena dua-duanya kan energi kebingungan ini kan. The Moon energi dalam kegelapan, bingung kan. Seven of Cups energi banyak pilihan, banyak pertanyaan ulang atau pertanyaan baru, bingung juga gitu. Jadi kayak kamu emang punya pull, punya tarikan ke emosinya, ke perasaannya, ke hatinya. Mungkin bukan maksud kamu, mungkin kamu juga gak sadar kalau kamu seolah seperti mempermainkan perasaannya, menarik ulur perasaannya. Mungkin bukan maksud kamu, tapi apa yang kamu katakan atau apa yang kamu lakukan itu bikin dia jadi ingin terus menggali kamu tentunya. Jadi akhirnya apa yang dia tanyain bercabang-cabang, nambah lagi pertanyaan yang lain, keluar dari konteks dari pertanyaan dia yang pertama gitu. Jadi makin besar kan, makin besar tanda tanyanya. Yang tadinya mungkin dia cuma penasaran tentang kamu kerja di mana, kamu kerjanya apa, tapi karena gaya kamu menjawab itu justru membuat dia bertanya lebih dalam lagi. Karena dia nggak puas dengan jawaban kamu, akhirnya pertanyaan yang tadinya kecil jadi besar kan. Tanda tanyanya tuh jadi lebih besar lagi, makin besar gitu. Jadi yang saya rasakan kamu intriguing banget buat dia. Intriguing tuh ya penuh intrik ya. Dalam bahasa Indonesianya intriguing adalah penuh intrik. Orang secara umum atau khususnya orang ini yang terpikat sama kamu, dia nggak kesulitan untuk membaca kamu. Makanya dua energinya adalah energi bingung, iya kan? Seven of Cups, The Moon, dua-duanya energi bingung. Oke? Anyway, sekarang kita masuk ke 3 kartu yang di bawahnya ya, which is ini adalah kenapa dia jadi terus-terusan mikirin kamu, jadi terus-terusan penasaran sama kamu. Seven of Wands, Five of Pentacles, dan Ace of Wands. Seven of Wands di sini karena memang dari kamunya mungkin dia merasa mungkin ada semacam
boundaries, ada semacam batas, ada semacam pagar atau tembok yang tidak membiarkan dia melaluinya gitu. Jadi kayak dia bisa merasakan kamu nggak gampang dibongkar gitu, nggak gampang ditelusup gitu. Jadi dengan Seven of Wands di sini dia terus berusaha. Jadi ini kan ini tangan ini tangan ini adalah tangannya kamu, gambar pertama. Dia dengan bola ini, bola api ini nih, dia berusaha untuk melempar bola api ini terus ke tangan kamu supaya nembus ke belakang. Tapi kayaknya sampai sekarang belum bisa mungkin. Sampai sekarang tuh dia belum berhasil menembus hati kamu misalnya. Makanya dia terus berusaha, terus penasaran, terus mengeluarkan aksi-aksi lah atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kamu akhirnya sedikit demi sedikit terbuka gitu. Tapi kayaknya belum berhasil nih. Karena kartu selanjutnya Five of Pentacles, dimana di sini akhirnya malah dia jadi insecure, jadi minder, mungkin jadi nggak percaya diri, jadi rendah diri karena merasa jangan-jangan gambar pertama emang not that into me ya gitu. Kayak dia merasa ditolak sama kamu mungkin. Sedikit banyak dia udah merasa kayak kamu tantangan yang sulit untuk ditaklukkan sehingga dia minder sendiri atau minder duluan. Dengan Five of Pentacles di sini. Karena ini adalah energi lacking kan, kekurangan sesuatu. We feel lack of something gitu. Jadi yang saya rasakan dia akhirnya jadi nggak pede gitu. Kemudian dengan kartu ketiga Ace of Wands, walaupun begitu bukan berarti dia mundur. No. Karena justru dengan Ace of Wands itu malah membakar semangatnya. Jadi orang ini malahan mungkin tipe seseorang yang kalau ditantang malah dia maju terus. Kan dia merasa ditantang kan. Walaupun dia minder, walaupun dia rendah diri akhirnya atau merasa ditolak. Tapi itu justru menjadi percikan api untuk dia membuktikan dirinya. Bahwa gue pasti bisa nih menembus gambar pertama. Gitu loh. Jadi ini energi orang gak bisa dibilang bucin. Bucin bisa gak ya dibilang kayak gini ya? Budak cinta gitu bisa gak ya? Kayaknya nih tipe orang ini mungkin nggak bucin yang terus dia ngasih kamu perhatian, ngasih kamu sesuatu, love bombing kamu gitu. Kayak dia bukan tipe yang kayak gitu. Dia lebih ke yang bener-bener menunjukkan usahanya aja kalau gue serius nih, gue pengen tahu lebih banyak tentang lo gitu. Tapi enggak. Orang ini kayaknya bukan tipe yang love bombing, ngebom kamu dengan perhatian, cinta, hadiah dan lain sebagainya. Kayaknya bukan tipe seseorang seperti itu. Cuma dia benar-benar nunjukin keseriusannya bahwa gue pengen tahu lebih banyak tentang lo, gue pengen deket sama lo. Please kasih gue kesempatan karena api gue nggak akan padam gitu loh. Ace of Wands kan. Padahal dia di sini udah Seven of Wands, iya kan? Cuma karena kayak dipagerin sama kamu, dibatesin sama kamu, harusnya kan udah stop di sini dong, di Five of Pentacles. Karena udahlah, emang dia mungkin gambar pertama nggak begitu suka sama gue, not that into me. Tapi no, kartu ketiga adalah Ace of Wands, yang artinya dia terus akan berusaha karena apinya belum padam atau tidak padam. Jadi ini yang bikin dia terus-terusan mikirin kamu, terus-terusan penasaran sama kamu. Kamu bener-bener intriguing banget. Dan energi kamu, gambar pertama adalah dark feminine banget. Dark feminine adalah energi yang memang bisa bikin perasaan, hati atau emosi seseorang jadi ketarik gitu loh. Ketarik pengen tahu lebih lanjut, lebih dalam, lebih luas mengenai kita. Kalau misalnya kita dark feminine. Jadi terlepas kamu cewek atau cowok, energi kamu tuh seperti itu. Gak masalah kalau kamu cowok tapi dark feminine, gak masalah. Oke? So, 3 kartu di sini adalah hubungan kalian sendiri. Entah saat ini, entah di masa depan ya. The Moon, Ten of Swords, dan Knight of Pentacles. Di sini yang saya rasakan hubungan kalian nih bisa bisa berkembang menjadi sesuatu yang akan mentransform dirinya. Dia, orang tersebut, siapapun dia yang tertarik sama kamu, tertarik sama daya pikat kamu, dia bisa berubah
transformasi gitu. Dia bisa mengalami transformasi emosi. Perasaannya tuh akan berubah gitu loh. Maksudnya berubah di sini, dia akan jadi lebih terhubung kali ya dengan perasaannya. Mungkin sebelum ketemu sama kamu, sama gambar pertama, dia mungkin tipe seseorang yang suka sama seseorang, dia ngejar, dapet, jalan, ya kan? Sekarang ketemu sama kamu, belum dapet kan, atau dia belum bisa berhasil menembus hati kamu kan? Tapi dari situ justru gaya dia memasuki suatu hubungan atau menjalani suatu hubungan akan menjadi jauh lebih deep, lebih dalam. Kalau sebelum-sebelumnya dia ya udah misalnya gonta-ganti pacar, putus dari pacar yang lama punya pacar baru, ya itu gampang-gampang aja mungkin. Tapi begitu ketemu sama kamu, susah dapetin kamu, akhirnya dia kayak dipaksa gitu ya, kayak dipaksa untuk menghadapi emosinya sendiri. Karena the moon kan, ini energi emosi kan. Energi emosi, energi perasaan, energi intuisi ketemu sama Ten of Swords. Boom, ya kan? Ten of Swords kan energi penutupan, penyelesaian. Hancur lebur gitu kan. Jadi ada yang harus mati dulu dalam tanda kutip di dalam dirinya untuk bisa bersama kamu. Karena sebelahnya adalah Knight of Pentacles. Jadi contohnya lagi, mungkin orang ini tipe seseorang yang maunya cepet-cepet aja, maunya panas di awal ya kan, Ace of Wands, panas di awal, getol di awal, tapi begitu udah dapet dia bosen, ganti pacar baru contohnya. Ini sekarang nih ketemu sama gambar pertama, no, gak bisa kayak gitu lagi. Dia harus melewati Ten of Swords dulu, transformasi, berubah dulu. Kemudian pada saat dia bangkit kembali, dia keluar sebagai Knight of Pentacles. Seseorang yang siap menjalani cinta, menjalani suatu hubungan dengan perlahan-lahan, step by step. Jadi slow burn. Kalau yang tadinya dia fast burn, terbakarnya cepat, sekarang kemudian nanti mungkin di masa depan dia akan berubah menjadi Knight of Pentacles. Seseorang yang mendekati cinta, menjalani suatu hubungan perlahan-lahan, terbuka satu lapisan demi lapisan. Karena kamu membuatnya seperti itu dengan ini kan, dua kartu yang di sini. Nggak bisa lagi dia hanya mengandalkan Ace of Wands, nggak bisa lagi. Itu harus mati dulu. Energi seperti itu harus mati dulu dalam dirinya, tapi kemudian dia akan bangkit kembali dengan energi Knight of Pentacles. Nah, kalau sudah menjadi energi Knight of Pentacles, mungkin dia akan bisa nih menembus kamu. Mungkin kamu akan terbuka untuk dia, gitu loh. Oke? Wow. Anyway, gambar pertama, saya nggak tahu ini siapa untuk kamu di dalam hidup kamu, tapi saran dari saya pribadi, mungkin ngelihat kartu-kartu ini, kayaknya ya udah biarkan dia mencapai posisi ini dulu aja, Ten of Swords. Nanti kalau dia udah transform, sudah menjadi Knight of Pentacles, baru dari situ kayaknya mungkin kamu lebih percaya ya, karena dengan Knight of Pentacles energi dia jadi jauh lebih stabil kan, lebih solid, dan mungkin lebih bisa kamu percaya untuk kamu membuka diri kamu. Per saat ini yang saya rasakan energi kamu nih seperti ini sekali, The Moon dan Seven of Cups, bikin bingung, intriguing. Oke? So, good luck, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye gambar pertama. Hai gambar kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, pick a card, atau kali ini pilih gambar dengan tema daya pikat kamu yang paling bikin dia
Gak bisa berhenti memikirkan kamu dan penasaran. Paling bikin dia penasaran, bikin dia terus menerus memikirkan kamu. Apa daya pikatnya apa? Oke. So, kita langsung lihat dulu semua kartu-kartunya. Nanti kita baca sama-sama ya. Oops, oke. Oh, wow. Oke. Gambar kedua. Tadi saya bilang gambar pertama ya, maaf ya. Ini gambar kedua, oke. Gambar kedua, Five of Pentacles dan Queen of Pentacles. Daya pikat kamu nih bisa dibilang money maker, business oriented, strategic. Jadi kamu kayaknya jagoan bikin duit, kamu strategis banget orangnya, struktural juga, terus mungkin kamu entrepreneur juga, wira usaha, wira swasta. Kamu stabil, kamu solid, kamu bisa diandalkan, tapi kamu nggak gampang ditipu atau apa namanya ya, kayak no bullshit gitu loh, orang-orang yang mendekati kamu itu harus datang membawa versi dirinya yang terbaik. Kalau enggak ya kamu tutup mata, kamu nggak mau melayani. Jadi nggak inilah, pokoknya kamu tipe seseorang yang this is who I am, ini gue apa adanya. Ya lo datang apa adanya juga. Tapi kalau apa adanya lo nggak selevel sama gue, jangan deket gitu loh. Energi kamu no bullshitter banget. Oh, wow, oke. Look, money maker banget ini. Di sini kamu dapat lagi nih, Ten of Pentacles. Ada The Devil. The Devil juga energi uang. Karena The Devil kan energi ambisi kita kan. Terlepas kamu uangnya banyak apa enggak, terlepas kamu wira swasta atau bukan, tapi mindset kamu adalah ke stabilitas, ke uang mungkin ya bisa dibilang, ke keamanan dalam hidup. Gambar kedua please, thank you. Look, tanah, bumi, ini kan energi uang kan, Pentacles ini, money maker banget kamu. Mungkin bisa dibilang fokus kamu dalam hidup per saat ini adalah uang, keamanan, stabilitas. Wow, double 8. Oke, kartu yang keluar adalah Five of Pentacles, Queen of Pentacles, which is ini daya pikat kamu. Terlepas kamu cewek atau cowok ya, Queen of Pentacles ini energi kamu, gambar kedua. Kemudian kenapa dia terus-terusan mikirin kamu, penasaran sama kamu. Kartu yang keluar adalah Eight of Swords, The Devil, dan Ten of Pentacles. 3 kartu yang di sini adalah hubungan kalian itu sendiri, entah per saat ini, entah di masa depan. Energi Earth, tanah, bumi, kekayaan, Pentacles, ditemani oleh Eight of Cups dan Eight of Swords again. 2 kali Eight of Swords, 3 kali angka 8.
ya kan, 1, 2, 3, dan di sini ada angka 8 juga nih, 2 tambah 6, 26 nih, 8 juga, which is 8 adalah energi transformasi, total transformation yang dibutuhkan orang tersebut kalau dia mau menjadi selevel sama kamu atau ingin menembus hati kamu, mendapatkan hati kamu. Yang saya bilang dari tadi, selevel sama kamu ini gak harus dalam urusan uang, gak harus kalian punya jabatan yang sama, levelnya, gak harus kalian punya kekayaan yang sama levelnya, enggak. Tapi setidaknya mindset, cara berpikir dia dalam hidup, cara dia menjalani hidup selevel nggak sama kamu. Di sini yang saya rasakan levelnya kamu, gambar kedua, levelnya kamu adalah level seseorang yang berpikiran jangka panjang. Kamu tidak hanya bekerja untuk saat ini aja, tapi kamu membangun legacy, membangun warisan. Warisan dalam arti uang yang kamu hasilkan per saat ini nggak hanya untuk sebulan habis, enggak. Kamu nyimpen, nabung, investasi bahkan untuk bikin uang tersebut menjadi passive income, pemasukan kamu secara pasif. Jadi energi kamu nih entrepreneur banget, wira swasta banget. Energi yang memikirkan jangka panjang. Gue mau ninggalin apa ya buat anak cucu gue. Terlepas kamu udah kawin atau belum. Kamu belum nikah pun, kamu udah mikirin ke depannya gimana. Karena di sini dengan Five of Pentacles sebagai kartu pertama, mungkin kamu datang dari keluarga yang biasa aja atau bahkan mungkin kekurangan. Sehingga itu yang menjadi motor penggerak kamu untuk bisa sukses di kehidupan ini, di masa depan kamu. Dan di sini dengan kamu udah keluar sebagai Queen of Pentacles, kalau kamu merasa belum sampai di posisi yang kamu inginkan dalam hidup, setidaknya kamu sudah ada di jalur itu, gitu loh. Kamu udah berada di jalur karir yang memang kamu inginkan mungkin. Misalnya sekarang kamu bekerja di suatu perusahaan, posisi kamu mungkin taruhlah baru pemula atau baru levelnya supervisor gitu ya, di atas pemula sedikit lah. Tapi kamu udah mantep di situ gitu loh. Gue tahu dari supervisor pasti gue bisa naik jadi manajer. Nanti jadi manajer gue tahu gue pasti bakalan bisa jadi direktur gitu loh. Jadi udah you are on track bisa dibilang. Kamu udah pada tracknya, pada jalurnya. Tinggal kamu menaiki aja tangga kesuksesan ya, tangga karir. Karena ini energinya mungkin kalau secara zodiak energinya Capricorn banget. Walaupun nggak harus kamu zodiaknya itu. Tapi di sini dengan adanya Queen of Pentacles, dengan adanya The Devil, dengan adanya Earth, energi Capricornnya kuat banget. Nah, kalau misalnya kamu Virgo atau Taurus ini juga termasuk. Tapi kalaupun kamu bukan energi tanah, nggak masalah. Di sini yang penting mindsetnya. Bagaimana kamu berpikir dalam hidup. Apakah hanya untuk hari ini aja atau untuk jangka panjang. Membangun warisan untuk anak cucu gitu loh. Orang tersebut sangat mengagumi cara kerja kamu, etika kerja kamu, cara kamu berpikir, cara kamu mungkin bukan cara tapi kayak pengalaman kamu kali ya. Tadi yang saya bilang di awal, mungkin kamu datang dari keluarga yang sederhana atau yang kekurangan atau yang biasa aja. Terus sekarang kamu sudah pada posisi Queen of Pentacles, dia sangat mengagumi kegigihan kamu. Mengagumi latar belakang kamu bahkan. Gila, ini cewek atau ini cowok, dia dari nol sekarang udah jadi supervisor, sekarang udah jadi manager. Gue salut banget sama ini orang, gitu loh. Energinya seperti itu. Kenapa dia terpikat sama kamu? Karena dia melihat perjuangan kamu, atau mendengar, atau mengetahui
perjuangan kamu. Dan itu energi admirer, admire tuh seseorang yang memuja gitu ya, seseorang yang wow, kagum gue sama dia gitu loh. Itu daya pikat kamu di mata dia. Yang bikin dia nggak bisa berhenti mikirin kamu adalah 3 kartu yang di sini. Dengan 8 of Swords sebagai kartu pertama, mungkin dia belum di level kamu, entah secara materi atau secara mindset. Mungkin dengan 8 of Swords dia merasa tidak bisa banyak bergerak ke arah kamu karena dia tuh yang saya rasakan ada awareness di dalam dirinya dia. Ada awareness, ada kesadaran bahwa gue kerja karena emang gue butuh duit aja buat tiap bulan makan, buat tiap bulan transport ke kantor. Gue belum bekerja karena emang gue bener-bener pengen punya warisan untuk anak cucu. Gue belum bekerja karena emang gue mikirin jangka panjang gue. Gaji gue tiap bulan habis buat transport, buat makan, sama buat relaksasi. Ketemu temen-temen, melakukan hal-hal yang gue suka, membeli sesuatu yang gue suka. Karena emang gue belum mikirin untuk punya tabungan gitu loh. Jadi dengan 8 of Swords di sini ada hal-hal di dalam dirinya dia, dalam perilakunya dia menghadapi kehidupan itu yang masih jomplang banget sama mindsetnya kamu. Makanya dia nggak bisa banyak bergerak nih dengan 8 of Swords. Tapi diikuti the devil bukan berarti dia menutup kemungkinan untuk mengejar kamu, mendapatkan kamu, masuk ke dalam hati kamu, bukan. Dengan the devil di sini justru ini frustrasinya dia. Dia sadar dia banyak kekurangannya, dia belum bisa selevel sama kamu dalam hal mindset, bagaimana dia berpikir mengenai hidupnya, tapi hatinya dia itu ketarik banget ke kamu. Ketarik dalam arti apa ya, mungkin bisa dibilang terobsesi ya, karena the devil kan jatuhnya. Terobsesi karena kamu tuh, mungkin kamu bisa dibilang seperti cermin yang membuat dia jadi melihat dirinya sendiri. Gila, ini cewek atau ini cowok baru umur sekian udah punya ABC, gua apaan gitu. Jadi kayak dia melihat cerminan dirinya sendiri pada saat dia memikirkan kamu. Jadi dengan the devil di sini itu menjadi faktor dia untuk mau maju, faktor untuk dia agar mau berubah gitu. Karena energi angka 8 banyak banget kan. 8 of Swords 2 kali, 8 of Cups, dan ini 2 tambah 6, 8. Jadi energi kamu membuat dia ingin berubah ke arah yang lebih baik, agar supaya mungkin tujuan utamanya saat ini adalah supaya bisa selevel sama kamu gitu loh. Tapi tentunya itu akan menjadi sesuatu yang baik buat dirinya pribadi kan, terlepas dia bisa jadian sama kamu atau enggak gitu loh. Jadi di sini dengan the devil, yes, ini energi yang toksik mungkin ya, the devil ini. Tapi kalau dia menggunakannya untuk memicu ambisinya dia, yang mungkin sekarang atau di awal-awal dia gak punya ambisi dalam hidup, dengan ada the devil, itu justru bisa menimbulkan yang ambisi dalam dirinya. Gue mau sukses juga, gue mau menaiki tangga karir juga gitu loh. Karena kamu kayak cerminnya buat dia. Cermin dalam arti bukannya kamu dan dia sama, tapi dia melihat kamu seperti seseorang, seperti sosok yang dia pengen seperti itu juga gitu. Dengan Ten of Pentacles di sini, kemungkinan dia bisa sampai. Karena kayak apa namanya ya? Kayak kalaupun saat ini dia belum sampai di Ten of Pentacles, setidaknya dia udah ada ujungnya gitu loh. Udah kelihatan nih ujungnya, gue pengen itu, gue pengen Ten of Pentacles. Karena gue pengen bisa mendampingi Queen of Pentacles gitu contohnya.
Energinya seperti itu. Jadi yang saya rasakan di sini, kenapa dia terus memikirkan kamu? Karena memang melihat kamu, mengagumi kamu, salut kepada kamu, itu bikin dia ketarik untuk bisa menjadi kamu juga, menjadi seperti kamu juga. Makanya nggak bisa berhenti dia untuk mikirin kamu, nggak bisa berhenti dia untuk nggak penasaran sama kamu. Mungkin dia banyak, jadi banyak belajar, entah belajar sendiri, belajar dari orang lain, atau belajar dari kamu pribadi. Orang ini mungkin minta tips and tricks dari kamu, bagaimana caranya bisa seperti kamu, gitu contohnya. Kayak apa ya? Bisa dibilang dia mengidolakan kamu banget lah. Karena dia melihat kamu sebagai sosok yang dia ingin seperti itu di masa depan. Kayak kamu udah maju, udah kayak kamu tuh 3-5 langkah di depannya. Dia ingin menyamai kamu. Makanya dia mau banyak belajar dari kamu. Atau kalau bukan dari kamu, paling tidak dia akan belajar dari banyak sumber. Oke? 3 kartu yang di sini adalah hubungan kalian. Kamu sama si orang itu ya, siapapun dia. Entah per saat ini, entah di masa depan. Di sini dengan Earth, Pentacles, bumi, tanah, energi uang, dan Eight of Cups, yang saya rasakan mungkin akan ada saat di mana kalian harus berpisah. Dia mungkin akan menghilang dulu, cari kerja di luar negeri misalnya, karena gajinya lebih besar misalnya. Eight of Cups soalnya kan, ada perjalanan yang akan dia ambil dulu untuk supaya bisa menyamai kamu, berada di posisi di mana stabilitas dan keamanan udah jejak buat dia, bisa diandalkan buat dia pribadi. Jadi dengan Eight of Cups di sini, dia kayaknya akan melakukan suatu perjalanan solo. Jadi kamu sama dia mungkin harus berpisah dulu. Tapi bukan berarti dia berhenti berharap dari kamu ya, atau mengharapkan kamu ya, enggak. Ini energinya dia akan terus kepikiran kamu, terus ingin, kayak kamu targetnya lah bisa dibilang. Kamu targetnya dia. Entah ingin menjadi seperti kamu, stabil seperti kamu, kaya seperti kamu, atau setidaknya punya cara berpikir mengenai masa depan seperti kamu. Dan dia akan langsung mempraktekkannya dengan misalnya pergi keluar kota atau keluar negeri untuk bekerja di sana karena uangnya lebih banyak. Karena kalau dia tidak melakukan itu, dengan adanya Eight of Swords lagi, dia nggak akan kemana-mana. Kalau dia tidak pergi dari kamu dulu, kalau dia stuck di sini, di energi The Devil ini, dia pengen sama kamu, pengen jadi pacar kamu misalnya ya, tapi dia tidak ada perubahan, dia malah stuck di energi The Devil aja, stuck di energi Eight of Swords, ingat 2 kali Eight of Swords ya, stuck di energi Eight of Swords, nggak akan bisa dia mencapai energi Earth, mencapai energi Ten of Pentacles, yang akhirnya tidak akan bisa sampai ke level kamu. Dan kalau dia tidak bisa sampai ke level kamu nggak mau lihat, kamu nggak mau peduliin. Lihat nih gambarnya, kamu pakai ini kan, apa namanya, penutup mata kan, kamu nggak mau ngelihat. Bukan karena dia lebih miskin dari kamu, enggak, tapi mindset. Kalau dia masih stuck, masih di posisi tiap bulan dia uang masuk keluar lagi, nggak ada tabungan, nggak mikir jangka panjang, kamu nggak mau. No thank you. Gue udah capek-capek sampai di posisi ini, gue harus bayarin lu. No, you have to come correct gitu loh. Lo harus datang dengan versi terbaik diri lo. Makanya sangat-sangat dianjurkan untuk dia melakukan perjalanan solo ini. Oke? Wow, anyway, gambar kedua, good luck ya siapapun orang ini. Kalau dia serius sama kamu, dia akan menyamai levelnya sama kamu. Oke? So, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye, gambar kedua.
Halo gambar ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pick a card, atau kali ini pilih gambar dengan tema daya pikat kamu yang bikin dia terus menerus mikirin kamu, terus menerus penasaran sama kamu. Oke? So, kita langsung lihat dulu ada kartu apa, ada energi apa untuk gambar ketiga, nanti kita baca sama-sama. Gambar ketiga, please. Thank you. Okay. Gambar ketiga, King of Swords dan Temperance. Kamu banyak fansnya kayaknya deh. Gambar ketiga, kamu punya banyak penggemar kayaknya. Yes, energi kamu serius, tapi seriusnya kamu tuh nggak kaku. Seriusnya kamu nggak yang genit atau pecicilan sana sini, enggak. Serius, gimana sih? Seriusnya kamu adalah serius yang luwes. Tapi luwes di sini bukan berarti genit atau pecicilan. Luwes di sini kamu mungkin ramah atau terbuka sama orang baru, sama orang banyak, tapi tetap ada batas gitu loh, tetap ada boundaries. Makanya orang banyak yang tertarik sama kamu, banyak yang pengen deket sama kamu. Energi kamu tuh kayak light masculine. Terlepas kamu cewek atau cowok. Jadi maskulin yang terang benderang gitu. Mungkin kalau di film kamu tuh kayak Captain America. Captain America itu energinya light maskulin banget. Jadi kayak noble gitu. Berintegritas tinggi energi kamu. Ini terlepas kamu cewek atau cowok. Karena nggak masalah yang namanya energi kan. Walaupun kamu cewek misalnya, tapi kalau energi maskulin kamu lebih kuat ya tetap aja. Dan di sini yang saya rasakan adalah energi light masculine. Ups. 3 kartu yang di sini adalah energi kenapa dia penasaran sama kamu, terus mikirin kamu. Kalau ini daya pikat kamu ya, yang di atas. Fire. Jadi meskipun kamu ramah, meskipun kamu terbuka, tapi karena integritas kamu tinggi, kamu nggak kecentilan gitu. Tapi karena energi ramah dan keterbukaan kamu, orang banyak nempel sama kamu. Orang banyak yang ingin jadi pacar kamu. Misalnya tuh gitu. Oke. Lihat nih. Di sini ada Knight of Cups, ya kan? Di sini ada Six of Wands. Six of Wands adalah seseorang yang dipuja kan, seseorang yang diunggulkan gitu.
Jadi energi kamu tuh punya banyak fans aja, punya banyak penggemar, punya banyak yang naksir, punya banyak yang tertarik sama kamu, terpikat sama kamu. Oke? So, gambar ketiga, kartu yang keluar untuk kamu adalah daya pikat kamu, King of Swords dan Temperance. Kenapa dia terus-menerus memikirkan kamu, penasaran sama kamu? Kartu yang keluar adalah Ten of Wands, Seven of Pentacles, dan Knight of Cups. 3 kartu yang di sini adalah hubungan kalian saat ini atau di masa depan. Fire, api, ditemani oleh Four of Wands dan Six of Wands. Oke? Wow. Daya pikat kamu dulu ya, yang tadi saya udah bilang, kamu punya banyak fans. Kamu, ini King of Swords, ini energi yang kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu punya banyak penggemar, kamu punya banyak, pokoknya banyak lah yang ngantriin kamu. Yang ngantri kamu tuh banyak gitu loh. Ini saya mau kasih lihat nih, kartu di belakang tumpukan adalah dua-duanya Page of Cups. Look, Page of Cups, Page of Cups. Ini Knight of Cups, ini orang yang terus-terusan mikirin kamu, terus-terusan bukan terobsesi sih, tapi kayak nggak bisa berhenti gitu loh. Hatinya tuh terus-menerus ketarik kepada kamu. Sedangkan ada Two of Cups lainnya kan, ada Two Page of Cups lainnya kan di belakang tumpukan, yang emang ngantri kamu juga gitu loh. Jadi ini gambar ketiga, kamu bisa dibilang banyak penggemar. Energi kamu yang tadi saya bilang light masculine, nggak masalah kalau kamu cewek, tapi light masculine adalah energi seperti Captain America, energi main karakter banget lah, karakter utama di film biasanya tuh light masculine, yang integritasnya tinggi, yang membela kebenaran atau membela orang-orang yang tidak berdaya gitu loh. Jadi energi kamu seperti itu. Ditambah lagi dengan adanya Temperance, energi kamu ramah dan terbuka. Karena Temperance energi Sagittarius ya. Dimana Sagittarius adalah seseorang atau energi atau zodiak yang ramah dan terbuka karena memang dia ingin belajar banyak. Dia ingin punya pengalaman hidup yang luas, yang besar, yang banyak gitu loh. Kartu di belakang tumpukan adalah Jupiter, dimana Jupiter adalah pemimpinnya, planet yang memimpin Sagittarius. Jadi energi kamu nih, ini kita nggak bicara zodiak, tapi energi kamu adalah energi yang Sagittarius banget. Meskipun itu bukan zodiak kamu, tapi energi kamu Sagittarius banget. Apalagi di sini ada fire kan, api. Kenapa kamu ramah dan terbuka? Adalah karena memang kamu ingin menggali ilmu dari sekitar kamu, dari dunia di sekitar kamu. Entah itu orang lain, entah itu kenalan baru, entah itu siapapun yang ada di depan mata kamu lah. Kamu ingin menggali pengetahuan tapi juga ingin mengalaminya. Jadi pengalaman itu sama pentingnya dengan pengetahuan. Kamu nggak mau cuma mengetahui sesuatu aja. Kamu ingin mencobanya langsung, mempraktekkannya langsung. Makanya kamu terbuka terhadap apapun, siapapun. Tapi mungkin bagi orang-orang yang naksir sama kamu, yang berusaha mendapatkan hati kamu, energi kamu sulit dipegang, sulit diikat gitu loh, sulit diajakin berkomitmen mungkin ya. Karena satu, kamu punya banyak pilihan. Yang kedua juga, kamu mungkin soal komitmen nggak terlalu pusing. Karena kayak mungkin dalam pikiran kamu, masih banyak hal nih yang ingin gue lakukan dulu. Masih banyak hal nih yang ingin gue alami dulu. Masih banyak hal yang ingin gue ketahui dulu. Jadi mungkin memang pada saat ini, saat kamu menonton video ini, mungkin memang kamu masih belum kepikiran untuk berkomitmen secara serius. Tapi bukan berarti kamu genit loh. Saya nggak bilang Sagittarius dalam posisi
tidak sehat ya. Posisi Sagitarius tidak sehat memang biasanya kegenitan, kecentilan sama semua orang. Tapi ini enggak, karena apa? Sebelahnya King of Swords. Jadi energi kamu bener-bener light masculine, Captain America lah pokoknya. Mungkin kalau perempuan siapa ya? Kalau perempuan tuh energi light masculine, Wonder Woman bisa juga kok. Wonder Woman juga tipe seperti itu. Pokoknya heroic lah. Integritas tinggi, heroic. Dan ingin banyak belajar, ingin banyak punya pengalaman hidup gitu. Itu dari piket kamu. Terutama di mata dia. Ini, orang ini nih, Knight of Cups. Terlepas dia cewek atau cowok. Hatinya dia ketarik banget kepada kamu. Kamu bisa dibilang tuh bukan sumber inspirasi. Yang saya rasakan nih lebih ke ini nih, kayak dia ini kan orang romantis banget ya. Knight of Cups adalah karakter yang romantis banget kan. Jadi kayak dia ngelihat kamu tuh kayak kamu pasangan ideal buat dia gitu. Kayak dia mungkin bahkan dia mungkin menaruh kamu di atas panggung, kayak idealisasinya dia mengenai seseorang pasangan adalah yang seperti kamu. Nih, orang ini tuh romantis banget soalnya. Jadi pandangan dia kepada kamu pun juga romantis. Tapi ya bentrok kan, karena energi kamu King of Swords. Energi yang kebalikannya romantis mungkin. Energi yang logical, yang logis banget, energi yang lebih mengutamakan pikiran daripada perasaan gitu loh. Tapi nggak masalah karena dia hatinya udah nemplok kepada kamu, udah ketarik banget ke kamu. Cuma di sini dengan 2 kartu di awalnya Knight of Cups, ini yang saya rasakan orang ini enggak mungkin dengan Ten of Wands dia kayak udah mundur duluan, udah ngerasa nggak mampu duluan, udah ngerasa keberatan, kebebanan duluan untuk mendekati kamu karena terlalu banyak saingan di sekitarnya. Jadi dengan Ten of Wands dia kayak ngerasa kebebanan duluan gitu loh. Aduh, kayaknya sih gue nggak mampu deh untuk bersaing sama terlalu banyak orang agar supaya si gambar ketiga menoleh ke arah gue gitu loh. Dia duluan drop gitu bisa dibilang. Duluan angus semangatnya. Dengan Seven of Pentacles di sini ini kan energi investasi ya. Mungkin dia merasanya mungkin dia nih tipe seseorang yang mengeluarkan suatu usaha, mengeluarkan suatu effort untuk bisa menarik kamu, mendapatkan hati kamu, tapi udah gitu loh. Jadi kayak sesekali aja dia melakukan investasi, terus dia lihat nih ada hasilnya nggak, berbuah nggak nih apa yang gue tanam kemarin. Tapi itu yang saya rasakan jarang-jarang gitu loh. Sehingga sama kamu, bukannya kamu nggak menghargai effortnya dia, bukan. Tapi karena dia melakukannya mungkin sebulan sekali, ya buat kamu nggak begitu ketara. Karena ingat, ada orang-orang lain yang juga melakukan effort, mengusahakan sesuatu agar bisa mendapatkan kamu. Jadi dengan dia energinya Seven of Pentacles, menginvestasikan usahanya kepada kamu sesekali, ya nggak kelihatan, ketutup sama effort orang lain gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini mungkin bisa dibilang bahkan kamu nggak begitu tahu mengenai keberadaan orang ini. Kamu nggak begitu ngeh mengenai isi hatinya dia kepada kamu. Karena effort-effortnya dia keburu ketutup sama penggemar kamu yang lain. Jadi kalau kamu datang ke video ini berharap bisa punya
wawasan mengenai seseorang yang kamu suka juga. Mungkin bukan orang ini, karena orang ini energinya seperti kamu nggak begitu ngelihat dia, nggak begitu tahu tentang hatinya dia atau keberadaannya dia dalam hidup kamu. Mungkin kamu menaruh dia di friend zone, bahkan di zona pertemanan. Kamu lihat gambarnya raja ini, King of Swords ini, energi kamu. Dia kan melihatnya ke sini toh. Matanya dia ke arah sini kan. Gaya duduknya dia juga menolehnya ke arah sini kan. Sedangkan Knight of Cups ada di sini. Jadi bisa dibilang dia mungkin seseorang yang kamu nggak tahu. Bisa dibilang juga dia secret admirer kamu, pemuja kamu yang rahasia. Kamu masih belum tahu dia siapa. Oke. Anyway. Sorry, excuse me. Saya lagi batuk pilek, jadi sore agak bindeng juga. Anyway, di sini 3 kartu yang ini adalah hubungan kalian per saat ini atau di masa depan. Bisa yang mana aja ya, bisa 2 kemungkinan tersebut. Fire, api, semangat, gairah, ya kan, nafsu bisa juga di sini, tindakan, action, ditemani oleh 2 kartu api lagi, 4 of Wands dan 6 of Wands. Kalau kamu perhatikan, 4 ditambah 6, 10 juga kan. 10 tongkat ya, 10 api. Di sini dia sudah mendapatkan 10 tongkat, 10 api. Tapi bagusnya yang di sini adalah 10 tongkatnya dia terbelah 2, ya kan? Menjadi 4 dan 6. Menjadi 4 of Wands dan 6 of Wands. Sehingga tidak ada energi komplit. Jadi hubungan ini mungkin masih akan terus berlanjut sampai jauh, sampai masa depan. Karena apa? Nggak ada energi komplit. Ya ada energi komplit tapi nggak menjadi satu kesatuan gitu kan. Karena 2 kartu ini energinya bagus dua-duanya. Per saat ini mungkin kalau dia ingin dia lebih kelihatan dibandingkan penggemar kamu yang lain, dengan 4 of Wands ada baiknya kalau dia berusaha untuk masuk ke dalam lingkaran kamu, ke dalam komunitas kamu, lebih menonjolkan dirinya untuk bisa diterima sama kamu. Diterima dalam arti lebih dikenal gitu kali ya, kamu lebih sadar mengenai keberadaan dirinya di sekitar kamu. Jadi 4 of Wands karena ini energi keluarga kan, energi stabil, energi kokoh, energi selebrasi. Mungkin misalnya kalian sudah berada dalam komunitas yang sama, dalam pertemanan yang sama, dalam jaringan yang sama, mungkin dia bisa mendekati salah satu teman kamu untuk akhirnya bisa masuk ke dalam lingkarannya kamu. Biar kamu akhirnya jadi ketemu lagi, ngelihat lo lagi gitu loh. Karena kalau enggak kamu nggak akan ngelihat dia. Kalau dia nggak berusaha masuk ke dalam lingkaran kamu kayaknya nggak akan melihat dia sebagai seseorang yang spesial juga gitu loh. Jadi di masa depan ada kemungkinan dia akan semakin mendekati kamu, mendekati lingkaran kamu, agar supaya bisa misalnya ketemu kamu tiap hari, berinteraksi sama kamu tiap hari. Karena apinya dia kepada kamu ini nggak padam-padam. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang berapi-api atau bersemangat, bergairah, penuh inspirasi. Tapi dianya sendiri juga punya api kepada kamu yang tidak padam. Ini kan 3 kartu ini semuanya api kan. Jadi ada kemungkinan di masa depan kamu akan lebih sering ngelihat dia dan jadi kenal sama dia atau jadi lebih dekat sama dia dengan 4 of Wands. Dengan 6 of Wands di sini excuse me. Dengan 6 of Wands di sini kalau dia minderan, mundur duluan, kebebanan duluan, nggak bisa bersaing sama penggemar kamu yang lain, otomatis dia akan tenggelam. Jadi
kuncinya itu mungkin ya. Orang ini dia akan terus menerus memikirkan kamu, apinya nggak akan padam aja. Dia akan terus menerus memikirkan kamu, terus menerus penasaran sama kamu. Kalau dia bisa masuk ke dalam lingkaran kamu, itu langkah pertama yang baik. Yang kedua, kalau dia bisa menahan rasa cemburunya, rasa mindernya, karena kamu punya banyak penggemar, itu juga akan membantu dia untuk lebih cepat masuk ke dalam hati kamu. Kalau enggak, kalau dia minder duluan, stres duluan, jealous duluan karena kamu punya banyak penggemar, udah dia balik lagi ke sini, balik lagi ke Ten of Wands ini. Komplit udah nggak bisa apa-apa lagi. Sampai kapanpun juga kamu nggak akan ngelihat dia sebagai calon pasangan cinta kamu, gitu loh. Oke? Anyway, wow, gambar ketiga. Good luck ya. Saya nggak tahu kamu mau ketemu dia atau enggak, peduli sama dia atau enggak, sama keberadaan dia atau enggak. But anyway, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.